Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Budi Karunia dari kelompok 11. Kami akan memberikan informasi tentang hasil wawancara dengan aktor kesehatan bersama Bapak Dr. Muhammad Imron, MKM. Kami akan menginformasikan tentang Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Yang pertama, Agatha Fiska. Yang kedua, Asmira Dayanti. Yang ketiga, Budi Karunia. Yang keempat, Siva Nadia. Untuk selanjutnya, kami akan membacakan profil dari pemateri kami. Nama, Dr. Muhammad Imron, MKM. Tempat tanggal lahir, Makassar, 25 Desember 1973. Jabatan, Kasubid Pembimbingan dan Dimkas. Alamat kantor, Jalan HR Rasuna Said, Blok X5, Kapling 4-9, Jakarta. Alamat rumah, Jalan M. Kahfi 2, Jakarta. Pendidikan, S1, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. S2, Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Sekian pembacaan profil pemateri. Selanjutnya ke inti topik. Pertanyaan pertama. Apa itu Pusat Kesehatan Haji? Berikut pemaparan dari beliau. Pusat Kesehatan Haji itu berada di bawah sekretaris jenderal. Salah satunya adalah sekretaris jenderal. Kemudian Pusat Kesehatan Haji ini sehari kepala Pusat Kesehatan Haji itu bertanggung jawab langsung kepada menteri. Jadi semua kepala pusat di Kementerian Kesehatan itu langsung di bawah sekjen ya, di bawah sekjen. Jadi semua kepala pusat yang tapi dalam pelaksanaan sehari-hari, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari itu berada di bawah koordinasi sekretaris jenderal. Jadi itu posisinya, posisi Pusat Kesehatan Haji di Kementerian Kesehatan. Kemudian Pusat Kesehatan Haji ini dipimpin oleh seorang kepala pusat, ya, kepala Pusat Kesehatan Haji. Kemudian di bawahnya ada 3 koordinator. Nah, nama-nama koordinatornya ini. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Pusat Kesehatan Haji merupakan badan yang berkoordinasi di bawah Sekretaris Jenderal, dan Kepala Pusat Kesehatan Haji bertanggung jawab langsung kepada Menteri Kesehatan. Lalu, apa saja tugas dan peran pada Pusat Kesehatan Haji? Berikut penjelasan singkat beliau. Nah, kalau programnya itu kan dari kita lihat tadi dari kelompok substansi ya. Tadi ada kelompok substansi tata usaha. Ini tentu saja terkait dengan administrasi perkantoran, kemudian perencanaan program kegiatan ya. Perencanaan ini dalam arti mengkolek semua rencana kerja yang disusun oleh masing-masing oleh masing-masing kelompok substansi tadi. Ya, kemudian mereka akan menyelaraskan, mensinkronisasikan, dan nanti membuat jadwal programnya itu. Nah, itu adalah bagian dari tata usaha ya. Jadi kemudian ada namanya kelompok substansi pembimbingan dan pengendalian faktor risiko. Nah, pembimbingan dan pengendalian faktor risiko ini itu pokok tugasnya lebih ke arah untuk upaya promosi kesehatan kepada jemaah haji. Jadi yang berhubung dengan jemaah haji adalah kelompok substansi ini, ya, pencegahan dan pengendalian faktor risiko. Jadi dia mengatur, mempersiapkan bagaimana seharusnya jemaah haji sebelum berangkat, gitu ya, apa yang harus dilakukan sebelum berangkat, kemudian membuat pedoman-pedoman tidak teknis terkait itu, kemudian juga melakukan monitoring, evaluasi, kemudian melakukan juga ada melaksanakan kegiatan terkait dengan pengendalian dan faktor risiko. Nah, di dalamnya juga adalah penyiapan vaksinasi bagi jemaah haji sebelum berangkat. Nah, kemudian yang kelompok substansi
Yang berikutnya adalah kelompok substansi pendayagunaan sumber daya kesehatan. Nah, ini lebih ke arah penyiapan sumber daya yang akan digunakan pada masa operasional di Arab Saudi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pusat kesehatan haji ini dibidangi oleh 3 kepala bidang. Yang pertama, kelompok substansi tata usaha yang berfungsi terkait dengan administrasi perkantoran, perencanaan program kegiatan, yaitu mengumpulkan semua rencana kerja. Yang kedua, kelompok substansi penyuluhan dan pengendalian faktor risiko pokok. Tugasnya lebih ke arah upaya promosi kesehatan kepada para jamaah haji. Yang ketiga, kelompok substansi pemberdaya sumber daya. Tugas pokoknya seperti menyiapkan sumber daya yang akan digunakan pada masa operasional di Arab Saudi atau pada waktu pelaksanaan ibadah haji, yaitu menyiapkan tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, penyiapan panitia penyelenggara haji, bidang kesehatan, dan menyiapkan sarana dan prasarana untuk kegiatan haji. Pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah keberlangsungan pelaksanaan kegiatan ibadah haji pada saat pandemi? Dan apakah tahun ini akan dilaksanakan keberangkatan haji? Indonesia belum kalau yang tahun lalu kita memutuskan lebih awal untuk tidak memberangkatkan. Kenapa? Karena pada saat itu COVID-19 belum dapat dikendalikan ya, belum ada vaksin ya, kemudian juga kredibilitasnya juga sangat tinggi, tidak bisa diprediksi perkembangan COVID ini ya. Kemudian Indonesia waktu itu sebelum Arab Saudi mengumumkan sudah mengumumkan dulu pembatalan. Atas dasar apa? Tentu saja atas dasar keselamatan dan kesehatan jemaah haji yang lebih utama gitu ya. Dan ternyata memang itu sejalan ya. Jadi Arab Saudi sama sekali tidak membuka pintu bagi jemaah dari luar negeri tahun 2020. Berdasarkan penjelasan beliau dari awal terjadinya pandemi COVID-19 pada tahun 2019 sampai tahun 2020, pemerintah Indonesia telah membuat keputusan lebih awal untuk tidak melaksanakan kegiatan ibadah haji di masa pandemi, yang artinya tidak ada jamaah haji yang terdaftar melakukan kegiatan ibadah haji dikarenakan beberapa hal antara lain. Situasi pandemi saat itu yang belum bisa diprediksi dan dikendalikan, serta pemerintah Arab Saudi juga memutuskan menutup pintu untuk jamaah haji dari luar negeri. Sedangkan pada tahun 2021 belum ada keputusan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia tentang keberlangsungan pelaksanaan kegiatan ibadah haji. Dan pemerintah Arab Saudi juga belum ada informasi resmi tentang dibuka atau tidaknya pintu bagi jamaah haji luar negeri untuk masuk ke Arab Saudi. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara upaya pusat kesehatan haji dalam penanggulangan COVID-19 dan bagaimana sistem kebijakannya? Nah, apa kegiatan kita dalam persiapan menghadapi pandemi ini seandainya Arab Saudi dibuka? Jadi yang pertama, jemaah haji sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan. Itu sudah dilakukan sejak tahun 2020. Jadi tahun ini itu tetap berlangsung. Ini jemaah haji harus diperiksa kesehatannya untuk mengetahui faktor risiko kesehatannya. Apakah dia menderita komorbid atau tidak, ya. Dari sisi usia beresiko atau tidak. Apalagi kalau kita bicara COVID kan usia lanjut plus komorbid itu resiko tinggi terhadap gejala berat ya, gejala berat dari COVID-19. Kemudian jemaah kita juga sudah divaksin ya. Sudah lebih dari 50%, sekarang sudah di angka 150-an ribu ya. Dari kuota normal kita itu 221.000. Nah, 150.000 lebih itu sudah divaksinasi COVID-19. Intinya bahwa pusat kesehatan haji melakukan beberapa upaya seperti 1. Melakukan pemeriksaan kesehatan rutin terhadap petugas dan jamaah haji. Kedua, melakukan vaksinasi terhadap jamaah dan petugas haji. Ketiga, sosialisasi protokol kesehatan dan persiapan ibadah haji di masa pandemi. Keempat, pelatihan pada petugas haji seperti dokter, perawat, dan lain-lain.
Kelima, menyiapkan alat kesehatan dan obat-obatan untuk pencegahan dan penanganan COVID-19. Jadi, itulah penjelasan dari pemateri. Lalu, apakah Pusat Kesehatan Haji mengadakan sosialisasi kepada masyarakat umum dan khususnya kepada jamaah haji terkait vaksinasi COVID-19? Mari kita dengarkan penjelasan beliau. Vaksin COVID ini untuk jemaah haji itu mengikuti skema yang sudah disahkan oleh pemerintah. Jadi kan skema awal itu untuk tenaga medis, gitu ya. Semua tenaga medis harus divaksin. Kemudian yang kedua, skema kedua itu pelayan publik, ya, pelayan publik dan lansia. Jadi semua pelayan publik dan lansia harus mendapat vaksinasi. Kemudian selanjutnya mereka yang termasuk dalam kelompok rentan, gitu ya. Kelompok rentan ini atau ya penduduk kelompok rentan. Nah, jemaah haji kita divaksinasi COVID, mendapat vaksinasi COVID melalui skema tadi. Nah, ada tenaga, jadi ada petugas kita yang menjadi pendamping pendamping jemaah haji dikeluarkan, dokter perawat itu sudah divaksin. Tidak menutup kemungkinan juga ada jemaah haji yang berfungsi sebagai dokter atau perawat, gitu ya. Kemudian pelayan publik juga begitu, mungkin ada guru, ya, kemudian dia juga ada jemaah haji, ya, atau dia seorang polisi, sekali ini juga ada jemaah haji. Jadi, disimpulkan bahwa Pusat Kesehatan Haji melakukan sosialisasi terkait vaksinasi pada jamaah haji yang juga mengikuti skema pemerintah untuk mendaftarkan vaksinasi di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat di mana mereka berdomisili dengan mengikuti prosedur keamanan vaksinasi. Dan untuk Arab Saudi sendiri, mempersyaratkan jamaah haji untuk wajib atau sudah mendapatkan 2 kali vaksinasi COVID-19 dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Pertanyaan terakhir, dampak apa sajakah akibat COVID-19 terhadap seluruh program yang telah direncanakan? Beliau memaparkan sebagai berikut. Pada dasarnya, Pusat Kesehatan Haji itu dalam penyelenggaraan ibadah haji kita lebih fokus pada kesehatan dan keselamatan jemaah haji di masa pandemi. Tentu saja sampai kemudian pandemi ini belum bisa dikendalikan dengan baik, maka keselamatan jemaah haji itu utama, gitu ya. Nah, walaupun penyelenggaraan ibadah haji ini ditunda tahun lalu maupun tahun ini misalnya, itu tidak berdampak secara signifikan, ya. Mungkin anggaran mungkin hanya ada pengalihan anggaran, misalnya anggaran yang seharusnya digunakan di Arab Saudi, ya. Tapi karena penyelenggaraan ibadah haji yang tadi batal, maka kemudian anggaran ini dialihkan untuk penggunaan program di dalam negeri. Nah, bisa saja dialihkan untuk program penanganan COVID secara umum, ya, seperti tahun 2020 kemarin anggaran untuk penyelenggaraan tanah suci kan cukup besar, gitu ya. Itu dialihkan untuk penanganan COVID di dalam negeri. Ya, tahun 2021 juga tampaknya kan seperti itu. Kalau misalnya ini ditutup, nah anggaran untuk operasional ibadah haji untuk penyelenggaraan kesehatan di Arab Saudi, penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi, ini akan dialihkan untuk penanganan COVID di dalam negeri. Seperti yang saya sampaikan tadi, ya, seperti obat-obatan yang kita sudah beli, ya, alat pelindung diri yang kita sudah beli. Nah, itu kalau tidak dimobilisasi ke Arab Saudi karena ditutup, nah, maka ini dimobilisasi untuk penggunaan pelayanan di dalam negeri. Dan sebenarnya dampak program juga, ya, hanya khusus untuk penyelenggaraan di Arab Saudi saja. Kalau penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji di dalam negeri tetap jalan, ya. Vaksinasi tetap jalan, kemudian sosialisasinya juga kita sesuaikan dengan muatan untuk pencegahan penularan COVID, gitu ya. Itu tetap jalan. Kemudian petugas juga tetap kita bekali, tetap kita latih untuk selalu siap seandainya mereka. Dapat disimpulkan bahwa dampak bagi Pusat Kesehatan Haji sebagai berikut. Yang pertama, dampak pandemik tidaklah berpengaruh
dan program-program yang dicanangkan tetap berjalan. Kedua, program yang dilakukan di Arab Saudi dialihkan ke dalam negeri untuk penanganan COVID-19. Terakhir, program di dalam negeri tetap berjalan. Itulah pemaparan dari Bapak Dr. Muhammad Imron terkait Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sekian informasi yang telah kita berikan. Mohon maaf jikalau ada kesalahan dalam pemberian informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.